Piramida Giza di Mesir bukan sekadar tumpukan batu kapur dan granit raksasa. Ia adalah kapsul waktu abadi, saksi bisu keagungan peradaban yang paling awal, berdiri tegak selama hampir 5 milenium. Monumen ini adalah satu-satunya yang tersisa dari 7 keajaiban dunia kuno, sebuah pengakuan universal atas kecemerlangan teknik dan ambisi manusia purba. Namun, di balik fakta sejarah yang kokoh, piramida Giza diselimuti lapisan tebal misteri dan teori konspirasi yang terus memicu perdebatan pertanyaan mendasar tentang siapa yang membangunnya, bagaimana mereka melakukannya, dan untuk tujuan apa sebenarnya pondasi sejarah dan keagungan Firaun Khufu. Narasi piramida Giza dimulai dengan kebangkitan salah satu penguasa paling berkuasa di kerajaan lama Mesir, Firaun Khufu, yang memerintah Mesir kuno dari sekitar tahun 2589 hingga 2566 sebelum Masehi. Piramida ini, yang sering disebut piramida Khufu, secara tradisional dianggap sebagai makam raksasa yang disiapkan untuk menampung jasad Firaun dan harta bendanya, membimbingnya dalam perjalanannya menuju keabadian. Awalnya, di mata para sejarawan dan arkeolog, tujuan ini terasa logis. Di Mesir kuno, Firaun tidak sekadar seorang raja. Ia adalah perwujudan dewa di bumi, sebuah jembatan antara dunia fana dan kosmos ilahi. Oleh karena itu, monumen pemakamannya haruslah mencerminkan status keilahiannya. Namun, kontroversi muncul ketika membandingkan volume total piramida agung yang awalnya setinggi 146 meter dan mencakup jutaan blok batu dengan ruang makam yang sesungguhnya. Ruangan Raja, King's Chamber, yang diperuntukkan bagi Khufu hanyalah bagian yang sangat kecil dan sederhana dari keseluruhan struktur. Para skeptis berpendapat bahwa upaya besar-besaran untuk menciptakan bangunan sebesar itu yang melibatkan logistik, tenaga kerja, dan sumber daya yang kolosal terasa tidak proporsional jika tujuan utamanya hanyalah sebagai tempat peristirahatan terakhir. Pertanyaan pun mengemuka. Mungkinkah ada alasan lain yang jauh lebih kompleks dan tersembunyi di balik pembangunan monumen ini? Evolusi struktur makam Mesir dari mastobe ke piramida. Untuk memahami ambisi di balik piramida Giza, penting untuk melacak evolusi arsitektur makam kerajaan Mesir. Bentuk makam para raja Mesir tidaklah stagnan, melainkan sebuah proses perkembangan yang dramatis. Mastabe, cikal bakal piramida. Sebelum era piramida, makam kerajaan dikenal sebagai mastobe, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bangku. Mastabe adalah bangunan persegi panjang dengan atap datar dan dinding miring ke dalam. Struktur ini memiliki 2 bagian utama. Bagian atas yang berfungsi untuk ritual persembahan dan bagian bawah tanah untuk menyimpan jenazah Firaun beserta harta benda. Mastobe menandai awal mula arsitektur makam batu di dinasti-dinasti awal Mesir. Piramida bertingkat Djoser, lompatan revolusioner. Perubahan monumental terjadi di masa Firaun Djoser dari dinasti ketiga, sekitar 2667 hingga 2648 sebelum Masehi. Djoser berambisi memiliki makam yang membedakannya dari para pendahulunya. Ia menugaskan Imhotep, seorang pendeta agung, arsitek, ilmuwan, dan tabib yang jenius, bahkan di kemudian hari disetarakan dengan dewa. Untuk merancang monumen pemakamannya, Imhoteplah yang menciptakan piramida bertingkat Djoser di Saqqara. Idenya revolusioner. Ia membangun mastabe dari batu kapur, lalu memperluasnya dan membangun mastobe lain yang lebih kecil di atasnya, menciptakan tumpukan bertingkat. Piramida setinggi 60 meter ini adalah piramida pertama di Mesir, dan keberhasilannya memberikan inspirasi fundamental bagi semua pembangunan piramida berikutnya. Piramida merah
menuju kesempurnaan geometris. Setelah Djoser, ada beberapa upaya pembangunan piramida yang gagal. Puncaknya adalah pada masa Firaun Sneferu dari tahun 2613 sampai dengan 2589 sebelum Masehi. Ayah Khufu, Sneferu dikenal sebagai bapak piramida karena keberhasilannya menyempurnakan bentuk piramida sejati. Setelah eksperimen di Meidum dan piramida bengkok, ia akhirnya berhasil menciptakan piramida merah di Dashur. Piramida ini adalah yang pertama memiliki sisi-sisi yang mulus dan kemiringan yang seragam, meletakkan standar geometris yang akan diikuti oleh putranya, Khufu. Pembangunan megah piramida Giza dengan landasan yang kokoh dari para pendahulunya. Firaun Khufu memulai proyek paling ambisius dalam sejarah manusia kuno, piramida agung. Proyek ini dipimpin oleh wazirnya dan keponakannya, Hemiunu, yang bertanggung jawab atas seluruh logistik, perancangan, dan tenaga kerja, pemilihan lokasi, dan bahan baku. Dataran tinggi Giza dipilih karena lokasinya yang strategis. Area tersebut adalah kompleks pemakaman kerajaan yang sudah ada, dekat dengan tambang batu, dan yang terpenting, dekat dengan cabang Sungai Nil yang sangat penting untuk pengangkutan material dalam jumlah besar. Piramida ini dibangun dari jutaan blok batu kapur dan granit. Sebagian besar batu kapur diambil dari tambang lokal Giza, sementara granit untuk ruang internal dan batu kapur putih berkualitas tinggi untuk lapisan didatangkan dari Tura dan Aswan, diangkut melintasi Sungai Nil dengan perahu. Misteri metode pembangunan. Bagian paling menarik dan paling diperdebatkan dari sejarah piramida adalah bagaimana blok-blok batu seberat 2 hingga 60 ton itu diangkat dan disusun hingga ketinggian 146 meter. Hingga kini, tidak ada catatan arsitektur Mesir yang pasti mengenai metode yang digunakan. Teori yang paling populer, teori yang paling diterima secara luas, melibatkan sistem rampa atau jalan miring. Rampa eksternal, awalnya rampa lurus yang terbuat dari batu bata lumpur, kerikil, dan gipsum, dibangun di sekitar piramida. Pekerja menarik blok-blok batu yang diletakkan di atas kereta, luncur menggunakan tali, dan memanfaatkan air atau lumpur untuk mengurangi gesekan. Rampa internal. Setelah piramida semakin tinggi, teori lain menyebutkan penggunaan rampa spiral atau zigzag yang dibangun di sepanjang atau di dalam struktur piramida itu sendiri. Rampa internal ini memungkinkan pengangkutan batu terus berlanjut tanpa memperpanjang rampa eksternal secara tidak praktis. Penting untuk dicatat bahwa blok-blok ini disusun oleh pekerja terampil dan berupah yang bekerja dalam siklus musiman. Kemungkinan besar saat banjir tahunan, Sungai Nil membuat pekerjaan pertanian terhenti. Penyelesaian dan lapisan akhir. Setelah struktur inti selesai, piramida dilapisi dengan batu kapur putih yang dipoles halus, membuatnya bersinar di bawah terik matahari. Puncaknya ditutup oleh batu piramida atau capstone yang mungkin dilapisi campuran emas dan perak. Piramida Giza berdiri sebagai keajaiban teknik dan keindahan yang mencengangkan, menahan rekor sebagai bangunan tertinggi di dunia selama ribuan tahun. Hingga Menara Eiffel dibangun pada tahun 1889. Teori konspirasi pertama, keterlibatan makhluk luar angkasa dan peradaban hilang. Kepopuleran dan kehebatan piramida Giza, ditambah dengan kurangnya catatan pembangunan yang eksplisit, telah menjadi lahan subur bagi spekulasi dan teori konspirasi yang menantang pandangan konvensional. Intervensi alien, Erich von Däniken. Teori yang paling sensasional dipopulerkan oleh penulis Swiss, Erich von Däniken, dalam bukunya Chariots of the Gods tahun 1968. Däniken berpendapat bahwa monumen kuno di seluruh dunia
termasuk piramida Giza, garis Nazca di Peru, dan patung Moai di Pulau Paskah terlalu maju untuk teknologi manusia pada masa itu. Argumen utama, deniken, pemotongan batu. Mustahil orang Mesir kuno memotong, mengangkut, dan menyusun jutaan blok batu yang sangat presisi hanya dengan alat-alat sederhana. Lompatan teknologi, deniken, mempertanyakan mengapa peradaban Mesir kuno, yang sebelumnya relatif primitif, tiba-tiba memperoleh pengetahuan dan kemampuan teknologi untuk membangun struktur sekompleks itu dalam waktu yang relatif singkat. Kesimpulan, piramida Giza pastilah dibangun dengan campur tangan makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi di masa lalu. Warisan peradaban Atlantis, teori lain yang lebih populer di kalangan penganut teori peradaban hilang, dipromosikan oleh jurnalis dan penulis Skotlandia, Graham Hancock. Teorinya berpusat pada klaim bahwa ada peradaban global yang sangat maju, yang eksis sekitar 12.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Periode yang bertepatan dengan akhir zaman es. Teori bencana global. Hancock percaya bahwa peradaban canggih ini hancur akibat bencana alam, seperti hantaman komet atau meteor yang menyebabkan banjir besar, pengkaitan es, dan perubahan iklim yang drastis. Segelintir orang yang selamat dari peradaban ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, mewariskan sebagian kecil pengetahuan maju mereka kepada peradaban yang lebih primitif, seperti Mesir. Dalam mitologi Mesir, kisah ini mungkin terabadikan sebagai dewa-dewa yang turun ke bumi dan mengajarkan pertanian, hukum, dan astronomi. Klaim kesejajaran kosmologi atau Diarayon Correlation Theory. Hancock dan rekannya, Robert Bauval, mengajukan klaim paling menarik terkait piramida Giza. Mereka berargumen bahwa posisi ketiga piramida utama di Giza di daratan adalah peta 3 bintang di sabuk rasi bintang Arian. Menurut perhitungan mereka, kesejajaran yang tepat antara piramida dan bintang-bintang Orion hanya akan terjadi di langit Mesir pada tahun 10.500 sebelum Masehi. Klaim kesejajaran geografis, rasio dimensi bumi. Hancock juga menyoroti aspek matematika dan geografis yang luar biasa. Ia mengklaim bahwa piramida agung dibangun dengan rasio yang menghubungkannya langsung dengan dimensi planet bumi, yaitu 1:43.200. Tinggi piramida sekitar 146,58 meter dikalikan 43.200 menghasilkan angka yang sangat mendekati. Jari-jari kutub bumi keliling dasar piramida sekitar 921,36 meter dikalikan 43.200 menghasilkan angka yang sangat mendekati. Keliling khatulistiwa bumi. Bagi penganut teori ini, presisi matematis dan astronomis seperti itu mustahil dimiliki oleh peradaban yang secara resmi baru ada pada 2500 sebelum Masehi. Dan ini membuktikan piramida Giza adalah peninggalan dari peradaban yang jauh lebih tua. Namun, pandangan ini bertentangan dengan semua bukti arkeologi dan penanggalan yang menunjukkan piramida dibangun sekitar 2500 sebelum Masehi. Teori konspirasi kedua, piramida sebagai generator listrik kuno. Teori konspirasi yang paling futuristik dan menarik menghubungkan piramida Giza dengan teknologi listrik, khususnya konsep yang dipopulerkan oleh Nikola Tesla. Inspirasi dari Nikola Tesla. Nikola Tesla, penemu, insinyur, dan fisikawan Amerika asal Serbia, dikenal karena obsesinya menciptakan jaringan global untuk menyebarkan informasi dan energi listrik tanpa kabel secara gratis dan ramah lingkungan. Eksperimennya yang paling terkenal adalah pembangunan Menara Wardenclyffe pada tahun 1901. Tujuan menara ini adalah menyalurkan listrik skala besar melalui kerak bumi atau atmosfer. Para penganut teori
Generator berpendapat bahwa desain menara Wardenclyffe yang berupa kubah di atas struktur tinggi didasarkan pada bentuk piramida. Mereka meyakini Tesla yang terkenal sangat memahami gelombang elektromagnetik, menyadari bahwa bentuk piramida adalah bentuk bangun ruang yang paling efisien untuk menangkap dan menyebarkan gelombang elektromagnetik. Piramida sebagai pembangkit listrik. Teori ini paling kuat didukung oleh insinyur Inggris Christopher, dan dalam bukunya The Giza Power Plant, Technologies of Ancient Egypt tahun 1998, dan berpendapat bahwa piramida Giza adalah generator listrik kuno, bukan makam. Argumen, dan tidak ada mumi. Tidak pernah ditemukan mumi Firaun Khufu di dalam piramida Giza, membuka peluang adanya fungsi lain selain makam. Kamar granit dan piezoelektrik. Ruangan raja yang berada di pusat piramida terbuat dari granit yang memiliki sifat piezoelektrik. Piezoelektrik adalah kemampuan material tertentu untuk menghasilkan muatan listrik ketika dikenai tekanan mekanis atau getaran. Lokasi teknik aktif, dan mengklaim piramida Giza dibangun di lokasi yang berada di atas lempeng tektonik yang aktif. Getaran mikro dari lempeng ini akan ditangkap oleh piramida, diubah menjadi energi listrik oleh granit melalui efek piezoelektrik, dan kemudian disalurkan melalui udara dari puncaknya. Sama seperti konsep Tesla, kritik terhadap teori generator, meskipun menarik teori dan memiliki tantangan besar dari sains dan arkeologi. Mumi hilang. Arkeolog berpendapat hilangnya mumi dan harta karun adalah akibat perampokan makam yang terjadi secara luas di seluruh Mesir kuno. Energi piezoelektrik. Meskipun granit bersifat piezoelektrik, jumlah energi yang dihasilkan dari getaran lempeng tektonik sangatlah kecil, jauh dari cukup untuk menyalakan satu bohlam, apalagi untuk menghasilkan listrik skala besar. Kesimpulan, pesona abadi, misteri Giza. Piramida Giza terus memikat umat manusia karena ia menyentuh batas-batas pengetahuan kita. Sementara teori konvensional telah menetapkannya sebagai makam yang dibangun oleh bangsa Mesir kuno pada 2500 sebelum Masehi. Di sisi lain, pertanyaan-pertanyaan tentang teknik pembangunan yang luar biasa, presisi, astronomis, dan matematika yang tersemat di dalamnya terus membuka ruang untuk spekulasi yang lebih liar. Piramida Giza mungkin bukan generator listrik atau pelabuhan alien, namun ia adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa peradaban manusia kuno jauh lebih cerdas dan terampil daripada yang sering kita bayangkan. Ketiga piramida berdiri sebagai simbol keagungan spiritual, kekuasaan politik, dan pencapaian teknologi yang mencapai batas-batas imajinasi, memastikan bahwa misteri mereka akan terus diceritakan dan diperdebatkan selama peradaban terus mencari asal-usulnya.